Pemirsa, untuk menjawab apakah pasangan suami istri yang menikah secara siri dan tercatat dalam KK ini berarti dapat memperoleh pertanggungjawaban dalam hukum, kita akan bertanya langsung ke Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Farullah. Selamat malam Pak Zudan. Selamat malam Mbak Caca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zudan, apakah artinya mereka yang sudah terdaftar dalam KK walaupun menikah secara siri ini memperoleh kepastian dalam hukum? Ya, saat ini itu banyak sekali fakta di masyarakat bahwa perkawinan siri itu sudah terjadi. Ya, sebelum 2016 kami mengambil kebijakan pasangan yang nikah siri itu bisa ditulis dalam satu kartu keluarga, itu sudah ada pernikahan siri yang terjadi. Hulunya itu pernikahan siri, hilirnya adalah pendataan dalam administrasi kependudukan. Karena di Indonesia itu setiap penduduk harus terdata dalam kartu keluarga dan dituliskan status hubungan dalam keluarga. Status hubungan dalam keluarga itu adalah kawin, cerai. Nah, kawin itu ada dua kategori. Kawin yang memiliki buku nikah dan kawin yang tidak memiliki buku nikah. Nah, di masyarakat sebutan sosialnya yang tidak memiliki buku nikah disebut dengan kawin siri. Nah, cerai juga ada dua kategori, cerai hidup dan cerai mati. Jadi di dalam kartu keluarga itu tidak boleh tidak ada status apapun. Misalnya status yang saya sebutkan tadi ditulis kosong, strip, itu nggak boleh. Kalau belum kawin atau tidak cerai, ada status lain yaitu kawin. Jadi hanya kawin, belum kawin, atau cerai. Variannya adalah kawin sudah punya buku nikah, berarti tercatat. Kawin belum punya buku nikah, berarti kawin belum tercatat. Nah, fakta misalnya di komunitas-komunitas adat terpencil, di suku Baduy, suku anak dalam, ya di pedalaman di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi, itu banyak sekali Mbak Caca, pasangan-pasangan bukan poligami. Mereka menikah monogami, tetapi memang belum tercatatkan. Nah, ini fakta yang harus kami administrasikan di dalam dokumen kependudukan. Dukcapil tidak menikahkan. Justru Dukcapil sekarang memberikan perlindungan hukum dengan mencatat, menuliskan perkawinannya di dalam kartu keluarga, itu menjadi jelas siapa bapaknya. Yang disampaikan oleh Bu Andi Yentriani tadi keliru besar. Dengan dituliskan di dalam kartu keluarga, maka anak yang lahir dari perkawinan nikah siri itu sekarang bisa dimuat di dalam akte kelahiran dengan nama bapak dan ibu. Nah, saat ini perlu saya sampaikan kepada seluruh pemirsa Metro TV bahwa di Indonesia mengenal 4 akte kelahiran. Pertama, akte kelahiran untuk anak yang ayah ibunya lengkap dan sudah nikah tercatat. Kemudian akte kelahiran model kedua untuk anak yang ayah ibunya lengkap, sudah nikah, tetapi nikah siri, maka ditulis nama ibu dan ayahnya, dan di dalam akte kelahiran diberi keterangan nikah belum tercatat. Kemudian yang ketiga, anak yang lahir di luar nikah. Tidak ada ayahnya, ya karena belum menikah, hanya ditulis nama ibu. Dan akte yang keempat adalah akte dengan nama anak saja, karena tidak diketahui asal-usulnya. Nah, inilah sebenarnya semangat yang kami lakukan untuk melindungi istri dan anak. Karena faktanya kami tidak menikahkan, ya, hanya menuliskan dalam kartu keluarga apa peristiwa hukum yang terjadi. Nah, ini sudah lama, sudah diatur sejak bibitnya itu di Permendagri 9 tahun 2016, kemudian di Perpres 96 tahun 2018, Permendagri 108 tahun 2019, dan Permendagri 109 tahun 2019. Semangatnya adalah kita menyelesaikan masalah di hulu untuk memberikan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak yang memang sudah terjadi pernikahan sirinya. Baik Pak Zudan, itu artinya mereka yang sudah terdaftar dalam KK walaupun melakukan nikah siri ini dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum. Itu artinya sebenarnya kasus yang dialami oleh pasangan baru penyanyi Lesti Kejora ini tidak harus terjadi dong Pak? Apa sih kasusnya? Saya tidak mengikuti Mbak Caca. Kasus apa itu?
Kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar ini dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena dinilai melakukan pembohongan publik, sudah melakukan nikah siri dan mengkhawatirkan status anak mereka. Ya, kalau nikah siri itu kalau syarat rukunnya terpenuhi kan sah. Nah, nanti kalau dia di dalam kartu keluarganya sudah ditulis kawin belum tercatat, nanti anaknya bisa dituliskan nama ibu dan bapaknya lengkap. Sehingga tidak akan anak itu kehilangan nasab, hak untuk mewaris dan hak untuk mendapatkan ayah untuk menjadi wali nikah bila nanti anaknya perempuan. Nah, inilah yang kita dorong sebagai bentuk perlindungan andai sudah terjadi nikah sirinya. Tetapi yang paling ideal untuk Indonesia adalah nikah tercatat. Baik. Tetapi fakta di masyarakat, kasus ini banyak sekali terjadi. Tidak boleh kami sebagai negara itu mendiamkan, membiarkan anak-anak tidak ditulis nama bapaknya, membiarkan istri-istri, ibu-ibu tidak mendapatkan hak dalam kartu keluarga saja suaminya kosong. Baik, nah, Pak Zudan, itu artinya istri dan anak ke depannya jika sudah tercatat dalam KK walaupun melakukan nikah siri ini dapat memperoleh jaminan perlindungan hukum. Dan kemudian ada juga kekhawatiran bahwa kebijakan ini menjadi legitimasi nikah siri yang kerap dilakukan oleh sejumlah orang untuk melakukan poligami ataupun hal-hal lain. Dan ini adalah pernyataan Komnas Perempuan. Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, orang di Indonesia kan berpandangan bebas-bebas saja ya. Tetapi tolong diberi solusi. Bagaimana menyelesaikan yang ada banyak sekali pernikahan siri yang sudah terjadi. Jangan melihat satu titik, tapi sebungkah batu besarnya tidak diselesaikan. Nah, mari tolong saya diberi solusi untuk fakta yang sudah ada ini. Ya, kalau hanya mengkritik mudah, tapi memberi solusi itu loh yang lebih penting. Karena jutaan anak harus kita selamatkan. Ya, jutaan istri harus diberikan kepastian hukum hak-haknya sebagai istri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Dukcapil. Pak, salah satu syarat untuk mendaftarkan dalam KK ini harus memberikan surat pertanggungjawaban mutlak. Seperti apa memang prosedurnya, Pak? Nah, bukan surat pertanggungjawaban ya, tapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak untuk menyatakan bahwa pasangan ini adalah suami istri. Dan diketahui oleh dua orang saksi. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengetahui terjadinya peristiwa. Dan di dalam dokumen itu, dalam dokumen SPTJM, itu sudah dituliskan, dalam hal pemohon memberikan keterangan palsu, maka dokumen yang sudah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum. Nah, ini juga yang perlu saya jelaskan, karena ada pandangan para ahli yang tidak memahami persoalan. Pendataan di kartu keluarga itu dikaitkan dengan pasal di dalam Undang-Undang Adminduk sebagai pencatatan perkawinan. Itu salah. Karena ada Komnas Perempuan ya yang menyatakan bahwa Dukcapil melanggar pencatatan perkawinan. Nah, pencatatan perkawinan outputnya adalah akte kawin. Ini yang perlu dipahami oleh teman-teman, para ahli, para pengamat gitu ya. Tidak asal bicara karena tidak paham persoalannya. Nah, yang namanya kartu keluarga itu bukan bukti pencatatan perkawinan, tetapi adalah pendataan untuk menunjukkan status hubungan dalam keluarga. Nah, ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Adminduk, PP tentang Adminduk, Perpres tentang persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, itu sudah lengkap diatur di sana. Jadi, ada baiknya kita sama-sama memahami regulasinya dengan baik, sehingga bisa mencerahkan masyarakat. Yang kami lakukan adalah menyelesaikan di hilir. Nah, hulunya kawin siri ini banyak sekali, dan ini mari kita selesaikan sama-sama. Kita cegah agar jangan sampai terjadi hal-hal yang merugikan istri dan anak. Nah, kami melakukan itu semua. Dan terus dihimbau ya bagi yang sudah melakukan nikah siri ini untuk mencatatkan agar dapat memperoleh jaminan kepastian hukum dan lebih baik lagi memang melakukan pernikahan yang tercatat. Seperti itu ya Pak Zudan? Kalau sudah nikah siri, prosesnya yang paling bagus adalah isbat nikah. Nah, setelah isbat nikah nanti Dukcapil akan menuliskan di dalam kartu keluarganya nikah tercatat. Jadi yang sempurna adalah yang nikah siri segera lakukan isbat nikah.
Baik. Agar Dukcapil bisa melakukan pencatatan secara sempurna. Ya, Nah, baik. kalau belum Terima bisa kasih. isbat nikah, maka transisinya adalah ditulis kawin belum tercatat. Baik, terima kasih Dirjen Dukcapil Kemendagri Pak Zudan telah bergabung malam hari ini dan telah menjelaskan dalam program Top News.